arisan slot itu menurut para pakar hukum dan kemudian di media sudah juga diberitakan kan bahwa memang ini adalah modus kejahatan di bidang ekonomi sebetulnya, modus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maya Anggela di Great Banjar Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Dedi. Halo Pak. Halo. Mungkin boleh nih Bapak perkenalan dulu latar belakang Bapak, terus kesibukan Bapak sekarang juga nih. Iya, saya sebelumnya boleh buka masker? Boleh Pak. Ya. Kita sudah aman ya Pak ya, udah vaksin. Ya, kebetulan saya udah vaksin lengkap juga dan terakhir vaksin booster kemarin juga ya. Iya. Mungkin Mbak Maya mungkin sudah juga ya. Saya memperkenalkan diri. Boleh Pak. Nama saya Dedi Fahmanadi, itu nama lengkap ya. Dan keseharian saya tentu sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dan tentu selain pengajar, saya juga mempunyai lembaga hukum ya, namanya Klinik Hukum. Nah, di Klinik Hukum DF itu sebetulnya kegiatannya non-profit, tapi memang kita untuk edukasi, riset dan konseling seperti itu. Jadi hari ini kita pengen bahas yang lagi viral di media sosial nih Pak akhir-akhir ini. Kan akhir-akhir ini lagi viral tentang Indra Kents, Doni Salaman tentang binary option itu ya Pak ya. Yeah. Dan di Banjarmasin juga ada hal serupa seperti itu. Kalau Bapak pernah dengar juga arisan bodong yang inisialnya RA itu sampai merugikan hampir 11 M ya Pak. Nah jadi kita pengen bahas itu hari ini Pak. Oke. Jadi mungkin yang pengen Maya tahu, kenapa sih Pak masih banyak anak muda yang tertarik dengan arisan slot? Padahal kan arisan slot ini sendiri udah banyak nih kasus-kasus penipuan. Tapi kenapa sih anak muda masih tertarik dengan hal itu Pak? Iya. Jadi ini yang cukup dramatis ya, mungkin ya. Karena kita melihat pertama mungkin irisannya adalah soal market ya, karena market itu cukup memberikan peluang begitu ya kan, saat ini seolah-olah memberikan peluang, padahal sebetulnya arisan slot itu menurut para pakar hukum dan kemudian di media sudah juga diberitakan kan bahwa memang ini adalah modus kejahatan di bidang ekonomi sebetulnya, modus itu. Nah, dengan menggunakan slot itu dan menjanjikan keuntungan tertentu, ya kan. Nah, tapi memang kembali lagi ke apa yang ditanyakan oleh Mbak Maya bahwa anak muda ini mudah tergiur. Itu memang karena siapa sih yang nggak tergiur dengan keuntungan tertentu dan dijanjikan seperti itu untuk memiliki keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat bahkan dari modal yang ada yang dimasukkan ke dalam permainan arisan online itu. Nah, memang satu sisi tidak hanya soal sense of economy ya, tapi juga menurut saya adalah soal bagaimana naluri daripada individu itu untuk kemudian memang jadi larinya sekali lagi ke psikologis, bahwa seseorang itu ingin melakukan masuk pada dunia permainan arisan online tadi salah satu karena mendapat kepuasan dengan keuntungan tertentu itu. Sehingga kalaupun dia hanya rugi sekali 2 kali mungkin masih tidak apa-apa, tapi ketika itu terus menerus, nah ini yang jadi masalah ya kan. Jadi karena memang plot dalam konteks arisan online itu sebetulnya arisan itu sekali lagi kita sudah bisik-bisik di luar di luar tadi sambil diskusi off the record bahwa memang arisan ini bukanlah investasi ya. Jadi beda arisan itu dengan investasi karena memang
sekali lagi kalau arisan pengumpulan dananya kan dengan modal yang ada, yang ditetapkan dan keluarnya memang sesuai dari jumlah modal yang dikumpulkan, dan memang untuk jangka waktu pengambilan kan ditentukan dengan misalnya kita main arisannya per minggu atau per bulan, 1 bulan sekali dicomot diambil lah kayak gitu kan. Nah itu ya, tapi memang dimensi yang muncul pada anak muda tentu tidak sama dengan arisan-arisan yang dimiliki oleh klaster-klaster tertentu, kelompok-kelompok tertentu, katakanlah misalnya sosialita. Nah sosialita ini tentu terdiri dari macam-macam karakter. Ada misalnya ibu rumah tangga yang sosialita yang kebetulan istri pejabat misalnya, atau dan lain sebagainya, ibu istri pengusaha. Nah itu kan klaster-klaster yang sudah memang secara ekonomi memang mempunyai kelebihan. Nah di level anak muda tentu memang saya pikir karena dia mempunyai niat untuk usaha dan keuntungan yang singkat. Nah saya kira keuntungan singkat itulah yang kemudian memicu untuk menjadi anak muda mau terjebak ke ikut arisan online itu. Nah padahal memang kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Benar. Nah ujungnya seperti apa, itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Iya. Apakah fenomena flexing atau pamer kemewahan di sosmed itu menjadi pemicu salah satu anak muda tertarik, Pak? Kayak contohnya kan RA kemarin sempat pamer-pamer tas mewah, terus naik heli yang harganya wow banget tuh sekali naik, terus juga kayak Indra Kents pakai jam seharga 4M, Pak. Iya. Jadi begini Mbak Maya, kalau kita melihat sebetulnya kan profiling itu tentu menjadi pemicu, ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat jauh sebelum dia tersohor atau terkenal, misalnya seperti Indra Kents atau siapa tadi, Doni Salmanan. Ini kan sosok yang sebetulnya bukan artis, bukan figur artis, tapi kemudian dia tersohor karena persoalan investasi itu. Nah profiling itu memang tentu menjadi salah satu parameter. Tapi selain profiling, kondisi sosial daripada seseorang atau masyarakat itu saya kira pada klaster-klaster tertentu itu tentu memberikan pengaruh ya. Nah apalagi pengaruh media sosial itu sangat menjadi jembatan untuk kemudian orang tertarik, ya kan? Dalam arti ketika si yang bersangkutan profilingnya sudah berubah menjadi influencer, nah maka itu seolah menjadi contoh bagi masyarakat baik di level menengah maupun level menengah ke atas, ya kan? Apalagi figuritasnya ini sebagai seorang artis atau mendompleng ke seorang artis, sehingga memang saat ini dilema yang terjadi, maka secara sosial maka cenderung lifestyle mengarah ke sana seperti itu, mengarah ke sana karena faktor ekonomi memang menjadi persoalan yang cukup tajam saat ini, apalagi seiring pandemi COVID-19 ini, macam-macam kebutuhan orang kena PHK, kita beli minyak goreng susah, minyak goreng langka dan lain sebagainya. Dan kebutuhan-kebutuhan ini yang mungkin juga mendasari di level menengah ya, tetapi lifestyle ini memang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu. Nah tujuan tertentu tadi artinya apa? Artinya itu adalah motivasi yang memang menjadi sandaran bahwa apabila saya ingin mencapai tujuan itu, maka saya harus ikut. Ya kan? Ikutan ya Pak ya? Maka saya harus ikut. Nah, tapi kita tidak tahu bahwa di dalam situ itu tidak menjamin keutuhan dan kesinambungan, dan tidak menjamin juga bagaimana sih kerangka baiknya investasi ini, atau bagaimana sih sebetulnya arisan itu, apa saya nggak rugi ya ikut itu misalnya, ya kan, seandainya berpikir ke situ gitu. Tetapi kadang-kadang
tidak serta-merta akan terpikirkan ketika dalam konteks pergaulan ini dalam komunitas tertentu ini biasanya yang muncul adalah hal-hal yang justru positif, ya kan? Iya. Saya misalnya selaku seseorang yang sudah ikut dalam arisan tertentu, berkeinginan kemudian untuk mengajak atau dengan tujuan tertentu, ya kan, memberitahukan bahwa ini ada arisan misalnya ke Mbak Maya misalnya. Nah, tetapi sebetulnya tidak tahu bahwa kemudian si pemrakarsa arisan ini punya tujuan tertentu di dalam persoalan arisan. Makanya itu yang dikatakan sebagai arisan bodong. Ya kan? Berbeda memang dengan arisan konvensional. Kalau arisan konvensional kan itu biasanya harus kena semua. Rata ya? Ya, rata kena semua, dan memang kalau belum kena semua nggak berhenti permainan. Nah, tapi kalau ini macet, siapa yang lalu kan menimbulkan pertanggungjawaban dari persoalan permainan arisan ini. Nah, bedanya dengan investasi. Kalau kita lihat investasi itu regulasinya ada di Undang-Undang Perdagangan. Nah, investasi seperti misalnya Indra Kents, kemudian Doni Salmanan, ini kan mainnya adalah mereka melalui komoditi berjangka. Nah, komoditi berjangka ini dalam arti saham ya, yang dilakukan secara online. Nah, komoditi berjangka ini mestinya memang dia terdaftar di Undang-Undang Perdagangan dan memang sesuai mekanisme investasi yang diarahkan oleh OJK dengan skema-skema yang legal. Nah, dengan skema-skema yang legal. Nah, skema arisan itu kan tentu berbeda ya dengan slot yang dipakai tadi. Jadi nasabah disuruh memilih slot, tetapi dengan angka uang untuk slot itu dengan nominal tertentu. Iya, benar. Dengan keuntungan tertentu yang dijanjikan, dan keuntungan itu 2 kali lipat dari modal slot tertentu. Nah, itu dijanjikan secara serta-merta oleh si pemrakarsa arisan. Si ownernya ini. Si ownernya ini, si pemrakarsa arisan. Sehingga memang saya pikir orang mana yang tidak tergiur dengan keuntungan yang sangat besar ya, Pak. Apalagi ketika misalnya kita punya uang lebih lah, sekedar untuk diinvestasikan. Makanya memang memilih investasi itu harus hati-hati. Harus dipilih dengan baik. Harus dipilih dengan baik, harus diteliti jejak rekamnya dengan baik, ya kan? Jangan sampai itu merugikan. Terus Pak, gimana sih perspektif Bapak tentang anak muda yang pengen sukses secara instan hingga bisa rela melakukan hal-hal yang kayak tadi Pak? Contohnya menipu. Nah, jadi gimana ya? Kalau kita melihat sebetulnya dalam konteks anak muda harus bisa memilah, itu salah satu, dan mempertimbangkan. Tergiur untuk mendapatkan uang biasanya tujuannya memang itu. Tujuannya memang mau mendapatkan uang. Teman-teman mahasiswa kadang main game online ya tujuannya salah satunya untuk mencari refreshing. Salah satunya ada juga yang tujuan mendapatkan uang. Main game online, judi online, ya kan, masang togel online dan lain sebagainya. Seperti mahasiswa saya di Fakultas Hukum juga ada mahasiswa saya yang penelitian tentang judi online memang seperti itu. Dan memang karakter seseorang ini juga menarik ya. Yang karakter mahasiswa yang memang sudah dalam keadaan seperti itu, dia psikologisnya sudah terbentuk untuk misalnya Anda ada di depan laptop bisa sampai 24 jam. Anda menggunakan HP secara terus-menerus, tidak seharian, tidak ketergantungan lah seperti itu ya kan. Tidak bisa lepas, misalnya 1 jam 2 jam HP lagi sampai berapa gitu. Nah, itu kan hal yang sebetulnya mengganggu, memang mengganggu. Jadi pengawasan dan sosialisasi itu penting. Jadi kalau Anda memang ingin tidak terjebak ke dalam dunia
tipu menipu yang ada di dalam dunia trading, baik investasi ataupun arisan online tadi. Benar. Ya setidaknya Anda bersosialisasi atau memahami itu melalui cara-cara yang bagaimanapun. Cara-cara kan banyak sekarang. Iya, benar. Cara-cara lewat internet, cara-cara paling mudah ya Pak. Iya, paling mudah ya kan. Nah, tapi kadang-kadang itu juga sangat ini juga kadang-kadang kalau sudah tergiur misalnya kekasihnya atau pacarnya, misalnya katakanlah pacarnya Mbak Maya ikut permainan tertentu atau ikut trading tertentu, lalu kita terbawa-bawa juga diajak karena ajakan. Nah itu juga hati-hati ya, tapi memang sekali lagi daya tahannya ada pada diri kita sendiri. Daya tahannya ada pada diri kalian yang memang harus pintar-pintar memilih ya Pak. Betul, harus pintar-pintar memilih. Ya sebetulnya hampir sama kayak kita mau makan atau memilih-milih kuliner kan, tergantung rasa kita, ya kan. Tapi aware-nya sudah ada. Nah sayangnya banyak masyarakat kita yang belum aware, ya kan. Nah itu. Oke, mungkin yang terakhir nih yang mau saya tanyakan Pak, kalau dari pandangan hukum Pak mengenai kasus ini gimana sih Pak? Ya ini yang mungkin agak panjang sedikit ya Mbak Maya ya, karena di dalam hukum itu tentu karena akibat hukumnya ini kan perbuatan. Perbuatan ini dianggap bertentangan dan kemudian memiliki kualifikasi melawan hukumnya. Tentu ada ketentuan-ketentuan di dalam perundang-undangan, baik yang secara khusus atau yang secara umum. Nah kalau yang secara umum, tentu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pertautannya, baik itu investasi bodong, investasi ilegal, ataupun arisan online, itu pertautannya dengan penipuan. Nah, mengenai legalitas misalnya investasi, katakanlah kasus binary option, itu selain dia melanggar undang-undang perdagangan, karena di sini disebutkan bahwa memang kerugian korban investasi bodong ini saat ini lebih dari 100 triliun. Ini dari Satgas Waspada Investasi OJK. Nah, ini polisinya investasi seperti itu. Satgas Waspada Investasi. Jadi ada di mekanismenya, ada di bawah Undang-Undang Perdagangan, namanya memang di bawah badan pengawas. Ada badan pengawas yaitu Bapepeti ya. Nah, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, karena memang investasi seperti di binari itu adalah dianggap hampir sama dengan komoditi berjangka. Sayangnya ilegal. Nah, memang ada beberapa sudah yang dicabut ya kan, yang tidak di blacklist oleh Bapepeti bahwa ini berkedok trading online tadi. Sebetulnya ini memiliki perbedaan antara arisan online dengan secara hukum ya, antara arisan online dengan investasi binary option. Dia menggunakan kalau arisan online kan skemanya memang slot berputar, tapi dia sistemnya sistem slot. Nah, menipunya ada pada menjanjikan keuntungan tertentu tadi. Nah, itu kan masuk itu kan masuk pada konteks tipu muslihatnya. Jadi dia tujuannya sebetulnya dia keuntungannya ada pada si pemrakarsa arisan. Ibaratnya berlevel dengan keuntungan yang berbeda dan keuntungan yang berlipat, ya kan? Ya sebetulnya memang judi juga. Jadi arisan itu masuk kayak judi juga ya? Ya, masuk dalam konteks judi juga. Tapi kalau investasi kan berkedok trading online, ya. Nah, jadi saya ulangi, skema Ponzi ini memang skema mafioso yang dilakukan di Amerika Serikat. Jadi tahun 1920, dan ini memang menjebak setiap orang, setiap nasabah itu pada aktivitas fraud, penipuan. Jadi menjadi korban penipuan, fraud. Arisan online juga akhirnya menjadi nasabah penipuan kan. Skema investasi tadi melawan hukum, nah memperoleh keuntungannya juga melawan hukum, ya kan? Maka itu akan menjadi perbuatan yang
masuk kepada penipuan karena ada unsur tipu muslihat. Satu, yang kedua rangkaian perkataan bohong. Rangkaian perkataan bohong ini sebetulnya dia dari awal, rangkaian kasusnya dari awal masuk kepada sampai ke memperoleh keuntungan tertentu, ya. Jadi itu ya. Jadi kalau dia hanya mengambil dana dari investor, ya kan, dan kerugiannya pasti, maka itu harus dihentikan dan penyelenggaranya memang harus bertanggung jawab secara pidana. Nah itu seperti tadi, artinya apa? Sekali lagi bahwa kalau mengatakan berdalih bahwa tidak memahami, ya kan, yang ikut-ikut nih tidak memahami skema itu merugikan. Nah itu dan bahwa keuntungan dan risikonya adalah sesuatu yang dalam investasi memang tidak dapat dibenarkan karena harus diketahui dari orang dalam. Jadi misalnya kita ikut bursa kan tentu harus tahu rekam jejak saham ini dari pialang sebetulnya. Harus cari tahu informasi lebih banyak. Iya, informasi itu. Tapi informasi itu berasal dari orang dalam harusnya. Nah, bagaimana kita mau melegalkan informasi itu dari orang dalam tapi ini sudah ilegal? Iya, baik. Itu yang bisa disimpulkan. Baik. Jadi Bapak, melawan hukum gitu. Terima kasih Bapak untuk sharingnya di Berita Banjarmasin. Sudah meluangkan waktunya Bapak Dedi. Ya, ini terima kasih juga saya untuk Berita Banjarmasin. Setidaknya bisa memberikan informasi edukasi untuk kaum muda, mahasiswa dan masyarakat bahwa jangan mudah tergiur dan kemudian jangan ikut-ikut investasi bodong. Benar. Hati-hati. Bukan mendapat untung malah mendapat rugi ya Pak ya. Nah itu mendapat rugi dan mendapat buntung. Oke. Saya Maya Anggela, sampai jumpa di Berita Banjarmasin berikutnya.